Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Eka Dewi Savitri, nomor NIM 030204200205. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sastrawan yang tidak pernah memenangkan Nobel. Saya mengambil sastrawan dari Argentina, yaitu Jorge Luis Borges. Biografi mengenai Jorge Luis Borges atau nama panjangnya itu Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Lahir di Buenos Aires pada tanggal 24 Agustus tahun 1899. Keluarganya dari latar belakang militer yang berbeda. Nenek dari pihak paternalnya adalah orang Inggris, dan Jorge mudah menguasai bahasa Inggris pada usia dini. Maka dari itu, ayahnya sangat mempengaruhi kecenderungannya dalam menulis puisi dengan cara memberikannya dukungan. Mereka tinggal di distrik Palermo, Buenos Aires, yang pada saat itu agak kasar keadaan militernya. Kemudian mereka pindah ke Jenewa, Swiss pada tahun 1914 dan tetap di sana selama Perang Dunia Pertama. Keluarga itu berkeliling Spanyol setelah perang, mengunjungi beberapa kota sebelum pindah kembali ke Buenos Aires di Argentina. Luis Borges adalah seorang penulis Argentina yang mengkhususkan diri dalam cerita pendek, puisi, dan esai. Meskipun dia tidak pernah menulis novel, dia dianggap sebagai salah satu penulis paling penting dari generasinya. Tidak hanya di negara asalnya, Argentina, tetapi di seluruh dunia. Gaya inovatifnya dan konsepnya yang menakjubkan membuatnya menjadi penulis inspirasi favorit untuk pendongeng di mana-mana. Gaya tersebut sering ditiru tetapi tidak pernah diduplikasi. Tokoh-tokoh sastra utama seperti Carlos Fuentes dan Julio Cortázar mengakui bahwa Borges adalah sumber inspirasi bagi mereka. Dia juga merupakan sumber yang bagus untuk kutipan yang menarik. Lulus dari sekolah menengah pada tahun 1918 dan belajar bahasa Jerman dan Perancis ketika dia berada di Eropa. Selama waktunya di Eropa, Borges terpapar dengan beberapa penulis dan gerakan sastra yang inovatif. Sementara di Madrid, Borges berpartisipasi dalam pendirian Ultraisme, sebuah gerakan sastra yang mencari jenis puisi baru, bebas dari bentuk dan citra maudlin. Pada tahun 1923, ia menerbitkan buku puisi pertamanya yang berjudul Pervert de Buenos Aires. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, Borges mulai menulis fiksi pendek, genre yang membuatnya terkenal. Selama tahun 1930-an, ia menerbitkan beberapa cerita di berbagai jurnal sastra di Buenos Aires. Ia merilis koleksi cerita pertamanya, yaitu The Garden of Working Parts, pada tahun 1941 dan mengikutinya tak lama kemudian dengan Artificial Fiction pada tahun 1944. Pada tahun 1949, ia menerbitkan L.A.L.E.F.S, koleksi besar terbaiknya yang kedua. Dua koleksi ini mewakili karya terpenting Borges yang berisi beberapa cerita memukau yang membawa sastra Amerika Latin ke arah yang baru dan mempunyai reputasi yang berkembang. Dan pada tahun 1950-an, Borges diminta untuk menjadi seorang dosen. Pada tahun 1967, Borges menikahi Elsa Astete Milan, seorang teman lamanya, tetapi itu tidak bertahan lama. Ia menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya bersama ibunya, dan ibunya pun meninggal pada tahun 1975 pada usia 99 tahun. Borges terus menerbitkan buku hingga tahun 1970-an. Dia mengundurkan diri sebagai Direktur Perpustakaan Nasional ketika Peron kembali berkuasa pada tahun 1973. Awalnya mendukung junta militer dan merebut kekuasaan pada tahun 1976, tetapi
Ia tumbuh sebuah kecewa dengan mereka, dan pada tahun 1980 dia secara terbuka berbicara untuk menentang penghilangan perawakan dan ketenaran internasionalnya meyakinkan bahwa dia tidak akan menjadi target seperti banyak orang sebangsanya. Beberapa merasa daripada dia tidak cukup dengan pengaruhnya untuk menghentikan kekejaman perang kotor. Dan pada tahun 1986, ia menikahi asisten lamanya, bernama Maria Kodama. Dia berusia awal 40-an dan telah mendapatkan gelar doktor dalam bidang sastra. Keduanya telah berpergian bersama secara luas tahun-tahun sebelumnya, tetapi pernikahan itu hanya berlangsung beberapa bulan sebelum Borges meninggal. Mereka tidak mempunyai anak, dan Borges meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1986 di Geneva akibat emfisema paru. Perarakan pengebumiannya seperti seorang pahlawan dan ribuan tulisan untuk menghormatinya. Cukup untuk membuat 20 buah buku. Dia meninggalkan tanda yang mendalam pada huruf sastra dunia. Mayatnya terletak di tanah perkuburan Plains Palasi. Alasan Jorge Luis Borges tidak memenangkan Nobel. Pada awalnya Jorge Luis Borges ini sering dinominasikan untuk Nobel Sastra, walau akhirnya tidak pernah mendapatkannya. Beberapa pengamat berspekulasi kalau Borges tidak pernah menerima Nobel karena pandangan politik konservatifnya, atau lebih khususnya lagi karena dia telah menerima penghargaan dari diktator sayap kanan Chili, Augusto Pinochet. Ada bilangan sarjana yang menyatakan bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa semasa pemerintahan Pinochet, penulis menerima pengakuan daripada diktator. Walaupun begitu, Borges tetap meneruskan keningnya. Sikap kepemimpinan Nobel dianggap sebagai kesalahan pada sejarah surat-surat Amerika Spanyol. Karya-karya Jorge Luis Borges. Mereka yang tidak terbiasa dengan karya Borges mungkin menemukan kesulitan pada awalnya, karena bahasanya yang cenderung padat. Kisah-kisahnya mudah ditemukan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku ataupun internet. Beberapa ceritanya. 1. Kematian dan Kompas. Di dalam ini menceritakan tentang seorang detektif brilian cocok dengan penjahat yang cerdik dalam salah satu kisah detektif yang paling dicintai di Argentina. Setelah kecelakaan, seorang pria muda menemukan bahwa ingatannya sempurna hingga ke perincian terakhir. Dan yang kedua yaitu The Secret Miracle. Di dalam cerita ini menceritakan tentang seorang dermawan Yahudi yang dihukum mati oleh Nazi meminta dan menerima keajaiban. Dan yang ketiga yaitu Manusia Mati, yang menceritakan tentang Gauchos Argentina memberikan mereka keadilan mereka kepada salah satunya. Terdapat karya-karya Jorge Luis Borges yang lain, yaitu ada Fiction yang terbit pada tahun 1944, ada juga The Alex yang terbit pada tahun 1949, dan ada juga yang berjudul Laporan Brody yang terbit pada tahun 1970. Terdapat juga puisi karya dari Jorge Luis Borges yang berjudul Bulan di Hadapan yang terbit pada tahun 1925. Ada juga yang berjudul Notebook San Martin yang terbit pada tahun 1929, dan ada juga yang berjudul Pembuatannya Ayat dan Prosa yang terbit pada tahun 1960. Dan ada juga yang lain sama yang terbit pada tahun 1964, dan ada juga yang berjudul Untuk 6 Tali yang terbit pada tahun 1965. Ada juga karya-karya karangan dari Jorge Luis Borges. Yang pertama berjudul Pertanyaan yang terbit pada tahun 1925. Ada juga yang berjudul Ukuran Harapan Saya yang
terbit pada tahun 1926, dan ada juga yang berjudul Bahasa Argentina yang terbit pada tahun 1928, dan ada juga yang berjudul Evaristo Carrico yang terbit pada tahun 1930. Sekian penjelasan dari saya mengenai sastrawan dari Argentina ini, yaitu Jorge Luis Borges, yang tidak pernah memenangkan Nobel. Bila ada salah dan katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.